Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Maulidina. Dan saya Sauri Latifah. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan berdasarkan informasi biaya relevan. Pengambilan keputusan dalam akuntansi manajemen memerlukan informasi biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang akan terpengaruh oleh keputusan yang diambil. Dalam dunia bisnis, pengambilan keputusan harus didasarkan pada informasi yang akurat. Salah satu faktor penting adalah biaya relevan, yaitu biaya yang berbeda antara alternatif keputusan dan mempengaruhi hasil akhir. Informasi biaya relevan seringkali digunakan dalam berbagai situasi bisnis, seperti keputusan menerima atau menolak pesanan khusus, membuat atau membeli, dan menambah atau menghapus lini produk atau jasa. Keputusan ini memiliki dampak signifikan terhadap profitabilitas dan kelangsungan usaha suatu perusahaan. Definisi biaya relevan dan cara mengidentifikasinya. Biaya relevan adalah biaya yang akan terjadi di masa mendatang dalam berbagai alternatif keputusan yang tersedia. Biaya relevan merupakan biaya masa mendatang karena digunakan untuk membantu menyusun anggaran, perencanaan laba, dan pengendalian kegiatan pada program jangka pendek dan jangka panjang. Berikut adalah beberapa langkah untuk mengidentifikasi biaya relevan. Yang pertama, menentukan keputusan yang akan diambil. Menentukan pendekatan yang sistematis dapat membantu menghasilkan keputusan yang tepat dan efektif. Yang kedua, mengidentifikasi biaya terkait, yaitu proses mengenali semua biaya yang berhubungan dengan suatu kegiatan atau proyek. Yang ketiga, menganalisis apakah biaya tersebut akan berubah, yaitu proses menganalisis biaya. Jika biaya berubah, maka biaya tersebut disebut biaya relevan. Yang keempat, mengidentifikasi biaya relevan, yaitu menentukan biaya-biaya yang akan terpengaruh oleh keputusan tertentu. Yang kelima, yaitu menghitung biaya relevan. Ini dapat membantu dalam membandingkan alternatif untuk memilih opsi yang paling menguntungkan. Yang selanjutnya yaitu ada perbedaan biaya relevan dan biaya tidak relevan. Biaya relevan adalah biaya yang berubah atau yang dapat terpengaruh oleh keputusan yang diambil, sehingga perusahaan harus mempertimbangkan dalam memilih alternatif terbaik. Contoh biaya relevan adalah biaya bahan baku tambahan, biaya tenaga kerja langsung tambahan, dan biaya peluang. Biaya tidak relevan adalah biaya yang tidak berubah akibat suatu keputusan yang diambil dan tidak mempengaruhi hasil keputusan. Contoh dari biaya tidak relevan adalah biaya penyusutan aset tetap, biaya tetap seperti sewa gedung dibayar di muka, serta sunk cost atau biaya yang sudah terjadi, misalnya biaya riset yang telah dikeluarkan. Contoh studi kasus, menerima atau menolak pesanan khusus di PT Aquamas Indah. PT Aquamas Indah adalah perusahaan yang bergerak dalam produksi es balok untuk memenuhi kebutuhan produksi dan rumah tangga. Situasi yang terjadi adalah seorang pelanggan menawarkan untuk membeli 1000 es balok dengan harga 5.000 per balok. Sedangkan harga jual regulernya adalah 6.500 per balok. Jika hanya melihat total biaya produksi yang mencapai 5.700 per balok, pesanan ini tampak merugikan dengan biaya produksi es per balok adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku 2.000, biaya tenaga kerja langsung 1.500, biaya overhead variabel 1.000, biaya overhead tetap 1.200. Maka total produksi per unit adalah 5.700. Langkah pertama yaitu menganalisis biaya relevan. Biaya relevan dan biaya tidak relevan. Yang termasuk biaya relevan adalah biaya bahan baku senilai 2.000, biaya tenaga kerja langsung 1.500, biaya overhead variabel 1.000,
maka total biaya relevan per unit adalah Rp 4.500. Biaya tidak relevan yaitu yang termasuk biaya tidak relevan yaitu overhead tetap senilai 1.200 per unit. Langkah kedua yaitu perhitungan keuntungan atau potensi kerugian. Harga jual pesanan khusus senilai 5.000, total biaya relevan per unit 4.500, maka keuntungan per balok yaitu 5.000 dikurangi 4.500, hasilnya adalah 500. Maka total keuntungan untuk 1.000 es balok yaitu 500 dikali 10.000, hasilnya adalah 5 juta. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus dari PT Wakamurni. PT Wakamurni adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Salah satu komponen utama dari perusahaan tersebut adalah membuat kaleng kemasan sendiri. Namun, perusahaan mulai mempertimbangkan untuk membeli kaleng dari pemasok eksternal setelah mendapatkan penawaran harga yang lebih murah. Untuk menentukan keputusan yang tepat, perusahaan mulai menganalisis biaya relevan guna menentukan apakah lebih menguntungkan memproduksi sendiri make atau membeli dari pemasok buy. Untuk menghitung data dari PT Wakamurni yaitu pertama yaitu data biaya produksi internal. Untuk biaya bahan baku langsung yaitu 2.500 dan untuk biaya tenaga kerja yaitu 1.500. Untuk biaya overhead variabel seharga 1.000 dan untuk biaya overhead tetap atau alokasi per unitnya yaitu 1.200. Maka total biaya produksi per unitnya adalah 6.200. Sedangkan harga yang ditawarkan oleh pemasok eksternal adalah 5.500 per unitnya. Jika hanya membandingkan total biaya produksi internal dengan harga beli dari pemasok, membeli lebih murah. Namun, perusahaan harus mempertimbangkan hanya biaya yang benar-benar berubah akibat keputusan ini atau biaya relevan. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis biaya relevan, di mana biaya bahan bakunya adalah 2.500, untuk biaya tenaga kerja langsungnya yaitu 1.500, dan untuk biaya overhead variabelnya yaitu 1.000. Maka total biaya produksi relevan adalah 5.000. Jadi, jika perusahaan membeli dari pemasok dengan harga 5.500 per unit, maka biaya produksi internal yang relevan lebih murah yaitu 5.000 per unit dibandingkan harga beli dari pemasok. Keputusan akhirnya, karena harga biaya relevan menghasilkan 5.000 per unitnya, sedangkan dari pemasok yaitu 5.500, maka PT Wakamurni sebaiknya mempertahankan untuk memproduksi kaleng kemasan itu sendiri karena bisa lebih hemat 500 per unitnya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus menambah atau menghapus lini produk atau jasa dari CP Asodai-Giri. CP Asodai-Giri adalah sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis tas, salah satunya adalah tote bag. Namun perusahaan mulai merasakan dilema atas keberlanjutan produksi tote bag tersebut. Karena adanya indikasi kerugian pada produk tersebut, perusahaan melakukan analisis biaya relevan dan Failure Mode Effect Analysis atau VMEA untuk mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif yang mempengaruhi rantai pasok. Untuk menentukannya, perlu analisis keuangan, keuntungan diferensial. Analisis menunjukkan bahwa memberhentikan produksi tersebut dapat memberikan keuntungan diferensial bagi perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu pertimbangan kualitatif. Selain analisis finansial, perusahaan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif menggunakan VMEA, diantaranya dampak terhadap branding,
Penghentian produksi dapat menyebabkan citra merek perusahaan. Yang selanjutnya juga ada potensi hilangnya pasar. Menghentikan produksi tersebut dapat menyebabkan hilangnya segmen tertentu. Yang selanjutnya yaitu manajemen bahan baku. Menghentikan produksi dapat menyebabkan bahan baku tersisa yang perlu dikelola. Terus selanjutnya yaitu gangguan jadwal produksi. Perubahan ini dapat mempengaruhi efisiensi produk secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu biaya pemasaran, di mana diperlukan strategi pemasaran baru untuk produk pengganti. Yang terakhir yaitu manajemen inventory. Penghentian produk memerlukan penyesuaian dalam manajemen persediaan. Keputusan akhirnya, setelah mempertimbangkan analisis finansial dan faktor-faktor kualitatif, manajemen CP Asodai-Giri memutuskan untuk menghentikan produksi tote bag. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan bahwa meskipun ada faktor kualitatif yang perlu dikelola, keuntungan diferensial yang diperoleh dari penghentian produk lebih signifikan bagi keberlanjutan perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu faktor lain yang mempengaruhi keputusan selain biaya. Yang pertama ada faktor strategi, di mana pengambilan keputusan harus selaras dengan strategi perusahaan agar dapat mencapai tujuan jangka panjang dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu untuk yang pertama keselarasan dengan visi dan misi, di mana keputusan harus mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Yang kedua ada keunggulan kompetitif. Apakah keputusan tersebut meningkatkan posisi pasar perusahaan dibanding pesaing? Yang selanjutnya ada inovasi dan pengembangan produk. Keputusan harus mendukung pengembangan teknologi dan diferensiasi produk. Untuk yang terakhir adalah efisiensi operasional. Apakah keputusan meningkatkan efisiensi produksi, distribusi, dan layanan? Contohnya seperti keputusan untuk menutup pabrik di suatu negara dan memindahkan lokasi dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah agar lebih kompetitif. Yang kedua ada faktor etika, di mana selain mempertimbangkan keuntungan finansial, keputusan juga harus memperhatikan dampak terhadap masyarakat, lingkungan, kesejahteraan karyawan. Aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Apakah keputusan ini memberikan manfaat bagi masyarakat atau lingkungan? Yang selanjutnya yaitu dampak terhadap tenaga kerja. Apakah keputusan ini menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau eksploitasi tenaga kerja. Untuk yang terakhir adalah integritas bisnis, di mana keputusan ini harus diambil secara transparan dan tidak melibatkan praktik tidak etis seperti korupsi atau manipulasi harga. Contohnya seperti perusahaan farmasi yang menolak menaikkan harga. Contohnya seperti perusahaan farmasi yang menolak menaikkan harga obat meskipun ada peluang keuntungan besar demi mempertahankan aksesibilitas obat bagi masyarakat. Untuk yang terakhir yaitu faktor hukum. Keputusan bisnis harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku untuk menghindari sanksi, tuntutan hukum, atau pencemaran nama baik. Aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu kepatuhan terhadap regulasi industri. Apakah keputusan ini sesuai dengan standar keselamatan lingkungan dan ketenagakerjaan? Yang kedua yaitu risiko hukum. Apakah ada potensi tuntutan hukum yang bisa muncul akibat keputusan ini? Yang terakhir yaitu peraturan pajak dan lisensi. Keputusan yang melibatkan ekspansi atau investasi harus mempertimbangkan aspek pajak dan izin usaha. Contohnya seperti perusahaan yang memutuskan untuk menunda ekspansi ke negara lain karena adanya ketidakpastian hukum terkait hak kepemilikan asing.
Untuk kesimpulannya, pengambilan keputusan yang tepat dalam bisnis sangat bergantung pada penggunaan informasi biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang secara langsung terpengaruh oleh keputusan yang diambil dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memilih alternatif terbaik. Dengan memahami dan menerapkan konsep biaya relevan, perusahaan dapat menghindari kesalahan dalam perhitungan biaya yang dapat menyebabkan keputusan yang tidak efisiensi, seperti memperhatikan produk yang tidak menguntungkan atau menolak peluang bisnis yang menguntungkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.